Mana diantaranya yaitu hak orang tua terhadap anak. Karena kewajiban orang tua bukan hanya mengkhitankan. Di dalam Islam ada namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada namanya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Bismillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم فإن من أكرم أولاده أكرمه الله في الجنة. وقال أيضا من رزق الولد وعليه بتأديبه وتعليمه فإن من أدبه وعلمه رزقه الله الشفاعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة الكرام المختارين para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, para habaib, begitupun segenap daripada tamu undangan dan keluarga besar yang mohon maaf apabila saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak merasa ta'zim dan mahabbah saya khusus sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait mukarram muhtaram Bapak Baharudin beserta ibu dan sekeluarga senantiasa dalam rahmat Allah, dan kita kumpulnya pada pagi menjelang siang ini menjadikan wasilah Allah turunkan rahmat kepada kita semua, amin. Perpisahan kita senantiasa diampuni akan segala dosa disakiti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin. Hadirin para bapak ibu jamaah yang saya hormati, berangkat dari rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita di sini berkumpul tentunya bukanlah atas kekuatan kita, bukanlah atas kemampuan kita. Kita semua hadir di tempat ini, di sini tiada lain atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Satu, dalam rangka silaturahmi. Yang kedua, dalam rangka kita diminta keikhlasan keridhoannya untuk mendoakan salah satu tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita yang pada hari ini tentunya menghitankan putranya yang bernama, siapa namanya? Muhammad Zahran. Muhammad Zahran. Kita doakan semoga yang dihitan menjadi anak yang soleh, yang dihitan menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya berbakti kepada kedua orang tua, begitupun bermanfaat untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin para bapak ibu jamaah yang saya hormati,
Saat ini kita masih berada tentunya di salah satu bulan, di mana bulan ini kita sebutnya yaitu bulan apa, Bu? Rajab. Rajab apa Rajab? Rajab. Rajab apa Rajab? Bulan Rajab, di mana bulan ini kata para ulama dikatakan bulan syahrullah, bulannya Allah. Dikatakan bulan ini ialah bulan syahrul istighfar, bulannya banyakin istighfar. Dikatakan pula bulan ini ialah syahrul ashab. Dikatakan pula bulan ini syahrul ashab, bulan tuli. Kenapa dikatakan bulan tuli? Saking di bulan ini tidak terdengar yang namanya percekcokan, pertikaian, apalagi perperangan. Diharapkan di dalam Al-Quran bukan hanya buat orang lain, bahkan buat diri sendiri pun tidak diperbolehkan di bulan ini membuat satu kemaksiatan apapun. Maka Masya Allah, kita di bulan Rajab, harapan kita sebagaimana yang telah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, doa yang telah saya tadi bacakan, Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita, jangan lupakan doa itu ketika memasuki bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini dikatakan kata ulama bulannya syahrul zuru. Bagaimana menanam amal baik di bulan Rajab, maka bulan Sya'ban akan lebih baik. Bulan Sya'ban lebih baik, maka nanti syahrul ummati di bulan Ramadan dia akan lebih baik lagi. Maka niat baik sahibul bait dalam hal ini diantaranya menghitankan putranya, Masya Allah, di antara bulan yang tentunya bulan yang dimuliakan Allah. Semoga kelak derajat putranya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sebenarnya di bulan Rajab? Ini saya tidak membahas khusus ya dengan Rajab, Pak ya. Niatnya kemari saya silaturahmi kepada guru saya di sini. Alhamdulillah saya sampai akhirnya di sini di daerah kampung apa namanya? Pondok Rajab. Pondok Rajab. Rajab ya? Pondok Rajab. Alhamdulillah bisa silaturahmi kemari. Artinya apa, Pak? Silaturahmi kemari di bulan Rajab. Bahkan satu kebaikan yang ditanamkan di bulan Rajab, satu dibalas 70 kali lipat menurut sebahagian para ulama. Masya Allah. Maka bersyukur hadir di majelis ilmu, hadir di acara arisan, hadir di acara zikiran, tiada lain ya mempererat dari silaturahmi. Balasannya sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan. Dan pada hari ini diundang sama-sama daripada Sohibul Bait menunaikan haknya, yaitu hak orang tua terhadap anak. Salah satunya menghitankan. Para bapak ibu jamaah yang saya hormati, di sini saya tidak akan memberikan banyak penceramah atau tausiah. Saya hanya ingin mengingatkan pelajaran demi pelajaran. Mungkin para guru-guru kita sudah menyampaikan, saya ingetin kembali. Mana diantaranya yaitu hak orang tua terhadap anak. Karena kewajiban orang tua bukan hanya menghitankan. Di dalam Islam ada namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada namanya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum lahir dan pendidikan anak setelah lahir. Mana pendidikan anak sebelum lahir? Islam dari jauh hari sudah mengajarkan ibu-ibu atau seorang ibu hamil dari usia kandungan 1 bulan sampai 9 bulan itu ada rahasia-rahasianya yang harus diterapkan oleh kedua orang tua jika menginginkan anaknya luar biasa. Mana yang pertama, dari mulai kandungan 1 bulan kandungan, Allah meniupkan ruh yang dinamakan ruhul qudrah. Bulan kedua Allah meniupkan ruh namanya ruhul iradah.
Bulan ketiga Allah meniupkan ruh, namanya ruhul ilmi. Bulan keempat Allah meniupkan ruh yang namanya ruhul hayat. Sehingga pada 4 bulan ini terbentuklah janin, maka dituliskanlah di situ bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun am sa'idun. Anak sudah mulai terbentuk bagaimana catatannya di usia 4 bulan kandungan, maka ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan orang tua sebelum anak ini lahir. Orang dulu bilang kalau seseorang ibu lagi hamil banyak kebiasaan yang tidak baik, maka akan melahirkan cenderung kelakuan anak ngikutin orang tuanya. Understand? Nah, udah mulai ini. Terusin Pak Bu. Mana di antaranya? Saya hanya mengingatkan bahwa ketika seorang ibu sedang mengandung, yang harus diperbanyak ialah tiada lain zikir, baca Quran, sholawat, sedekah, amal soleh lainnya. Itu namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Maka insya Allah bagaimana sifatnya seseorang ingin menjadi atau mendidik atau menghasilkan keturunan yang soleh dan salihah, Bu, sedangkan kualitas dari kitanya sendiri masih jauh. Maka tarbiyatul aulad qoblal wiladah ini luar biasa. Sampai dia nanti sampai di usia kandungan 8 bulan sampai 9 bulan barulah turun namanya Nurur Rahman War Rahim, menjadi kuasa Allah, bayi yang besar bisa keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah lahir berlakulah namanya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah lahir. Mana yang harus diterapkan oleh orang tua? Kalau kata ulama, mustahil seorang orang tua pengen punya anak soleh kalau tidak dibentuk dari kedua orang tuanya. Dan mustahil orang tua pengen punya anak soleh kalau orang tua masih memberi makan yang tidak baik pada anak. Artinya apa? Bagaimana kualitas kesolehan orang tua ini akan menentukan bagaimana nanti kesolehan anak. Setelah lahir dimulai ditanamkan kalimatut tauhid. Kita umumnya diazankan itu si anak, dikenalkan atas nama Allah. Baru diajarkan di situ sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-gulamu yu'aqqu anhu yaumas sabi. Kalau orang tuanya mampu, orang tuanya ada, maka pada hari ke-7 di kelahiran anak diakekahkan. Benar? Tidak mampu, maka silahkan kata ulama di hari ke-14. Tidak mampu, silahkan di hari ke-21. Tidak mampu sampai balik, maka gugurlah kewajiban orang tua mengakekahkan anaknya, tapi anak wajib mengakekahkan dirinya sendiri. Kalau bahasa guru saya dulu Pak, waktu di pesantren memanai hadis al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi, anak itu tergadai kalau belum diakekahin. Maksudnya saya pernah bertanya, Kiai, apa maksud tergadai di situ? Itu anak seandainya nanti jadi anak soleh dan dia di yaumil kiamah belum diakekahin waktu di dunia sama kedua orang tuanya, tidak bisa menolong kedua orang tuanya. Paham Pak? Maka akekah ini luar biasa. Anak laki berapa akekahnya? 2 apa? 2 kambing. Ibu punya anak misalkan 7, laki semua berapa? Hah? Belum diakekahin misalkan, ibu boleh enggak beli sapi atuh Bu akekahin? Boleh enggak Bu? Hah? Nah di sini hukum ada hukumnya Bu semua. Ibu misalkan nggak usah jauh-jauh punya anak 4, belum diakekahin. Anaknya laki misalkan yang pertama mau ngakekahin, boleh enggak Bu dicicil dulu?
atung dulu misalkan di DP-in boleh? Boleh Bu, Islam gak ngeberatin ya. Masya Allah. Masa bab akekah nanti dibahas, dikaji lagi dengan guru-guru kita. Ini penting akekah buat anakku. Makanya para ibu jamaah yang saya hormati, ini jujur Bu ya, Bu, jujur di sini jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang belum diakekahin? Hah? Akekah sendiri. Kebanyakan di taklim yang ditanya ke guru ngaji, ya, begitu mau lebaran haji, Pak Ustadz, akekah dulu apa kurban dulu? Tiap tahun yang ditanya begitu mulu. Ujung-ujungnya akekah kagak, kurban kagak. Nanya begitu. Makanya kata ulama kalau mau akekah, akekahlah bebas waktunya. Kalau kurban, yaitu di Idul Adha. Pantas kata ulama kalau sudah masuk Idul Adha dulu, ya, kurban prioritaskan. Makanya para ibu jamaah yang saya hormati, ayo silahkan, bisa kok dicicil masa HP 2 kali ganti, kambing belum kebeli. Benar, kagak nyinggung kenyataan. Terusin, maka orang tua dulu, Pak, bukan hanya di akekah ingin punya anak soleh itu. Mana di antaranya orang tua dulu dari mulai masak, nyuci beras itu ada doanya. Saya tanya ibu-ibu nih, bapak-bapak jarang nyuci beras. Kecuali kalau bininya sakit. Iya. Ibu-ibu kalau nyuci beras, ibu-ibu diputar ke kanan ke kiri. Ayo. Begini apa begini? Kok dikual-kual? Bu, kanan kiri. Kanan. Bapak-bapak gimana Pak? Hah? Diaduk kok apa? Bu, jadi ulama ada salah satu amaliyah ya, di mana diterapkan jika menginginkan keturunan anak yang soleh dan solehah, salah satunya ketika nyuci beras pakai salah satu keilmuan dengan memutarnya itu seperti putaran arah bapak-bapak ibu-ibu sedang tawaf. Coba kalau tawaf kanan kiri. Kanan kiri. Ustaz saya belum pernah umroh haji. Nih, tawaf begitu apa begini? Begini, kiri dulu. Ya. Sambil membaca laisalaha min dunillahi kasyifah. Gak bisa Ustaz bacaannya baca ya latif ya latif ya latif sambil baca sholawat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Takdirkanlah putra putri saya yang akan memakan ini beras, dilembutkan hatinya, jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Paham Bu? Ke kanan ke kiri. Jadi begini ya. Ini Bu ya, biar ada oleh-oleh, nanti jangan lagi Masya Allah nyuci beras sambil nonton TV, nyuci beras sambil ngelamun, sambil ngoceh mulut tuh mulut, pantas baik anaknya bawel. Ya, itu salah satunya. Terusin. Terus apa lagi? Para ibu jamaah yang saya hormati, ulama dulu Bu, bukan hanya di akekah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-gulam yu'aku anhu yawma sabi wa yusamma. Setelah diakekahin dikasih nama. Ini dari nama aja kita Masya Allah. Kebanyakan tukang akekah ini bingung. Lagi mau motong kambing, namanya ini sudah jauh Bu dari tatanan orang dulu. Benar? Susah kan Bu dipotongnya kambing kalau namanya mana panjang, mana kebarat-baratan. Makanya orang tua dulu adabnya beda dengan orang sekarang. Orang tua dulu nih kalau lahir bocah nanya dulu ke rumah gurunya, ke rumah kiainya. Pak Ustadz, Pak Kiai, Habib, ini anak saya lahir. Kira-kira nama anak saya siapa ya yang baik ya, yang barokah, maslahat, manfaat ke depannya. Tuh, kalau sekarang mah kagak. Di mana nyarinya? Hah? Di Mbah sekarang mah. Dikit-dikit kali ke Mbah. Mbah Google, nama-nama yang baik milihin tuh puyeng-puyeng. Benar? Makanya kebarokahan sudah mulai berkurang. Tanya dulu ke guru kita. Kenapa? Al-asma min ba'di doa. Nama ini ialah harapan orang tua, doa buat si anak agar anak menjadi waladun soleh solehah.
Ustaz bagaimana? Udah telanjur. Anak saya ini bandel pisan. Bu ibu, bu, saya mau nanya nih bu. Ini kita misalkan lagi persiapan begini bu. Bu, persiapan hajatan. Persiapan hajatan. Tiba-tiba ya anak kita datang bu. Terus makanan yang buat tamu ditaburin pasir semua sama anak kita. Sikap kita gimana sama anak? Hah? Bu? Marah apa diem? Jujur aja, jangan ditahan. Marah kagak? Marah, kenapa? Itulah bedanya didikan kita. Kalau kita menghukumi anak kita, ini anak nakal pisan, maka itu anak jadi anak nakal. Hati-hati. Kalau kita ngomong, ini anak aktif amat kan? Insya Allah aktif tuh bocah. Dulu ada bu yang begitu, masya Allah. Mana kisahnya? Seorang ulama besar, anaknya luar biasa aktifnya. Diubrak-abrik, diacak-acak, lagi mau ada acara 1 jam lagi dimulai. Habis semua sama anaknya masih kecil. Bu, anaknya masih kecil. Lantas apa yang dilakukan di orang tuanya? Orang tuanya tersenyum sambil ngomong, sambil doain kepada anaknya, pergilah kau ke Mekah, ke Madinah, jadi imam di sana. Sampai begitu bu. Ternyata siapa ibu? Imam Masjidil Haram Syekh Sudes, itu salah satu riwayat beliau tuh begitu sama orang tuanya. Paham bu? Coba minimal ibu, anaknya lagi luar biasa aktifnya, pergi ke masjid jadi imam, insya Allah tuh bocah jadi imam dulu di masjid. Ya, makanya orang tua itu ucapannya jadi hati-hati, apalagi namanya nyumpahin anak. Kalau anak udah terlanjur agak biasa, menurut ibu agak bandel, susah diatur, ada keilmuannya bu. Kata guru besar Habib Umar Al-Hafidh, beliau menuturkan, kalau anak sudah mulai sulit diarahin, diatur, mau ilmunya bu? Mau nggak? Tiap pagi bikinin atau kasih air zam-zam. Oh elah Ustaz, seleternya juga 300.000, nyiksa itu mah. Bukan anak yang bandel, saya nanti yang bandel. Kagak ada, maka solusinya kata ulama, seduhin susu di gelas, bacain surah Al-Falaq 15 kali, baru setelah itu bacakan suratul Fatihah 1 kali. Dikocek tiap pagi, kasih minum tuh bocah, insya Allah berubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Paham bu? Bahkan salafun soleh dalam kitab At-Tadhkiratul Mustafa dan At-Tadhkiratul Nas dikatakan, kenapa kalau ibu ngelihat guru-guru, para habaib, para ulama, ya kan? Kalau ngadep, terkadang suka dipegang dadanya begini, bahkan palanya suka dipegang, ditiupin. Pernah lihat? Hah? Itu ternyata salah satunya, jika anak kita ingin terjauh daripada zina, ya, perbuatan zina, perbuatan terlarang, kata ulama salah satunya bacakanlah surah Al-Qadar di embun-embun kepala si anak, kemudian di dadanya baca surah Al-Insyirah. Apa surah Al-Insyirah? Alam Nasroh. Apa surah Al-Qadar? Inna. Hafal semua? Hafal bu? Hafal? Insya Allah hafal ya. Makanya ada ulama kalau lagi pusing-pusing, bingung-bingung, banyak urusan, ya, hal yang pertama dilakukan nih, pegang nih dada kita sambil membaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Tenangin batin kita. Terusin. Iya. Udah kedatangan mobil, jangan lama-lama katanya baru masuk. Para bapak ibu jamaah yang saya hormati, artinya apa?
Al-gulam yu'afu anhu yauma sabi wa yusamma, setelah itu kewajibannya memberi nama, wa yumatu anhul ada, kewajiban orang tua yaitu mengkhitankan. Khitan ialah syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Rasulullah disuruh Allah mengikuti syariat Nabi Ibrahim, yaitu di khitan. Bu, di khitan ini lebih sakit ketimbang melahirkan, percaya kagak? Tanya bapak-bapak, Pak, di khitan lebih sakit ketimbang melahirkan, benar? Hah? Ibu melahirkan sekali 2 kali sanggup. Bapak-bapak dihitan sekali 2 kali sanggup. Jadi jelas di khitan lebih sakit ketimbang melahirkan. Makanya Masya Allah luar biasa. Cuman kemajuan teknologi sudah semakin kemari semakin maju. Menurut satu riwayat, wallahu a'lam, dulu Nabi Ibrahim di khitan usia 80 tahun. Ya, 80 tahun, wallahu a'lam. Menurut satu riwayat pun dengan tampak, wallahu a'lam, saya tidak paham itu. Ya, cuman sekarang kemajuan zaman kemari sudah semakin canggih teknologinya, benar. Dulu orang di khitan bekangkang seminggu 2 minggu bisa sebulan, benar gak? Tapi duitnya banyak orang dulu tuh, sambil bekakak di situ. Orang sekarang mah kagak di khitan. Baru pulang di khitan udah langsung dia dilaser langsung pulang, udah bisa lari-larian tuh bocah. Jadi bapak-bapak bagi yang mau khitan lagi sekarang udah canggih Pak, nggak usah takut ya, dilaser. Makanya beda kebarokahannya juga. Dan ini salah satunya